Saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian di MQM Insight edisi ke-15 pada hari ini. Terima kasih juga karena Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada malam hari ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Isti yang akan bertugas sebagai moderator dan juga memandu jalannya acara pada malam hari ini. Tema kita hari ini sangat menarik di sini dan cukup relevan dengan kondisi organisasi saat ini, yaitu Leading with Human Touch in the Era of Artificial Intelligence atau AI. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung pertama kali, MQM Insight ini merupakan program webinar rutin yang diselenggarakan oleh Magna QM, yaitu sebuah butik konsultan yang fokus membantu organisasi mengeksekusi strategi melalui project management, PMO, change management, dan juga maturitas organisasi atau P3M3. Nah, lewat acara ini, kami ingin menciptakan ruang diskusi untuk berbagi wawasan dari para praktisi yang terbaik di bidangnya. Nah, sambil menunggu peserta lain yang bergabung, di sini saya akan membagikan link absensi ya Bapak Ibu nanti di kolom chat. Dan bagi peserta yang merupakan anggota aktif dari PMI akan mendapatkan free video untuk setelah mengisi daftar hadir pada malam hari ini. Nah, baik tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Di sini ada Coach Edi Sutanto. Beliau merupakan seorang praktisi senior di bidang change management, leadership, dan juga organizational transformation dengan pengalaman yang lebih dari 35 tahun. Beliau juga merupakan pemegang sertifikasi CCMP pertama di Indonesia, sekaligus co-founder dan chairman dari ICMA atau Indonesia Change Management Association, serta Change Management Expert di Magna QM. Nah, pada sesi kali ini, beliau akan membagikan insight mengenai bagaimana organisasi dapat mengadopsi AI secara lebih efektif dengan tetap mengedepankan human touch, psychological safety, dan juga pendekatan melalui change management yang tepat. Seperti itu. Nah, kepada Coach Edi, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan, Coach Edi. Ya, selamat malam. Terima kasih Mbak Isti. Ya. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sudah join. Ini ada beberapa yang saya tak kenal gitu ya. Tapi izin juga ada beberapa yang banyak juga yang saya belum kenal nih. Kalau Coach Meko ini partner saya kerja gitu juga dan juga biasa bekerja sama. Ada Mbak Humaina, apa Mbak Humaina ini. Jadi saya agak nervous juga ini ada. Kalau tadi dikenalkan ada saya CCMP pertama itu Certified Change Management Professional dari ACMP yang pertama. Nah di sini ada yang kedua dan yang ketiga, keempat ini. Coach Meko dan Mbak Humaina ini juga di Change Management apa di CCMP. Jadi selamat malam. Ah, ya, kita akan mulai gitu dalam waktu 1,5 jam ini. Jadi tadi udah diperkenalkan, saya juga sebagai Change Management Expert di Magna QM, ya satu organisasi consulting, beauty consultingnya di bidang uh, strategic execution gitu ya. Bagaimana mengsinergize ada PMO, project management, change management gitu ya. Baik. Ya, topik kita hari ini agak keren nih, kedengarannya leading with human touch in era of apa AI, ya, artificial intelligence ya. Tapi saya ingin sampaikan ini it's not being nice, it's not being soft. Kalau kita bicara bagaimana human touch dalam change management, umumnya change management is not being touch, gitu. Apa being soft gitu ya. Tapi kita akan follow through satu program yang secara terstruktur gitu ya. Bagaimana mendesain satu proses transisi untuk mengadop apakah itu culture baru atau apakah teknologi baru, digital baru, anything. Tapi ini adalah satu uh, proses ya secara terstruktur ya. Proses kita mendesain
proses transisi orang dari current ke future state secara terstruktur dan juga terukur. Ya, jadi sekali lagi it's not being nice gitu ya, karena ada juga uh, kalau masuk ke human kita jadi nice gitu ya. Enggak. Oke. Saya itu sedikit pembukaan. Saya akan mulai sesi saya dengan satu cerita. Mungkin 3 atau 4 bulan yang lalu saya pernah diminta untuk melakukan training untuk satu bank yang menerapkan uh, virtual agent. Itu sebenarnya adalah customer service digital, di mana di situ menggunakan AI, kayak chatbot menggunakan AI gitu. Dan yang peserta trainingnya itu adalah para teman-teman dari customer service yang sudah senior gitu. Jadi saya tanya apa yang perlu ditrainingkan gitu. Jadi waktu saya ketemu diskusi sama mereka, jadi mereka takut gitu. Karena apa? Karena uh, karena itu chatbot ini, jadi kalau ada percakapan di customer service digital itu dihandle dulu sama virtual agentnya, yaitu adalah bot yang basis digital, basis AI gitu. Jadi ini bukan pencet ini pencet itu, tapi itu conversation, ya. Nah, kalau sudah tidak bisa dihandle lagi oleh chatbot ini, virtual agent ini, baru dilempar ke human CS. Nah, human CS-nya itu stres gitu. Karena mereka merasa, wah, ini AI-nya aja sudah tidak bisa menjawab saya, tidak bisa menjawab, lempar ke saya. Jadi mereka situasinya seperti itu. Dan lah itu juga menjadi topik kita, bagaimana uh, AI ini menjanjikan, tapi juga membuat banyak orang takut gitu. Ya. Nah, sehingga butuh human touch gitu. Jadi kalau kita lihat situasi yang seperti itu juga akan juga menghambat adopsinya. Jadi ini bukan cerita tadi itu bukan sesuatu yang langka, tapi di seluruh dunia mengalami seperti itu. Miliaran dolar yang diinvestasikan untuk AI semakin canggih, ya. Tapi tingkat adopsinya secara nyata di lapangan juga masih belum memenuhi ekspektasi. Nah, kenapa? Karena banyak kita fokus pada AI-nya, pada mesinnya, tapi kita lupa pada manusianya. Jadi, nah malam ini kita akan bicara selama 45 menit. Saya coba uh, apa uh, memberikan awalan yang cepat gitu ya. Uh, Bagaimana, kenapa ini terjadi? Saya akan menggabungkan dari sudut pandang neuroscience, psikologi, dan juga change management. Change management. Saya izin share screen. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Ya, sudah, Coach. Ya, oke. Jadi, leading with human touch in era of artificial intelligence. Nah, ini agenda yang akan kita perjalanan kita dalam 45 menit ini, yaitu benefit gap, lalu neuroscience adoption, dan transactional analysis, lalu engage. Nah, engage ini adalah framework, engage star model, change model ini adalah satu framework dalam change management. Kemudian kita juga akan melakukan diagnostik dan first step. Jadi bagaimana kondisi Anda saat ini. Jadi nanti diminta juga teman-teman yang sedang menerapkan AI mungkin bisa mengevaluasi kondisi AI strateginya seperti apa gitu ya. Oke. Oke. Nah, ini yang kita bilang tadi. Jadi di dalam benefit gap itu bahwa semua sudah diinstal, ya seperti tadi perusahaan tadi,
mereka sudah install virtual agent-nya, tapi pada saat realisasinya tidak banyak gitu ya, sehingga ada gap. Nah ini kalau kita lihat tadi cerita tadi adalah bahwa waktu mereka dengar AI akan diterapkan, mereka berpikirnya bahwa AI akan replace my job. Nah itu secara tadi ya, secara biologis itu secara di dalam tubuh kita itu akan menaikkan kortisol. Ya, kortisol itu adalah hormon stres. Nah, di mana kalau hormon stres ini naik, biasanya pola berpikir kita jadi defensif. Ya. Jadi kita langsung menjadi defensif dan juga ya sulit menerima hal-hal yang baru. Padahal saat kita menerapkan AI itu kita butuh belajar hal-hal yang baru. Nah, jadi lambatnya seseorang mengadopsi AI atau any digital tools yang lain itu bukan karena mereka bodoh atau malas, tapi ini adalah respon biologis ya terhadap ancaman yang dirasakan. Nah, oleh sebab itu kunci adopsi yang harus kita terapkan tadi juga sudah disampaikan dalam pengantar oleh Mbak Isti bahwa trust is very important. Psychological safety juga lebih penting. Ya, itu mungkin penting di awal lebih penting daripada teknologinya sendiri, gitu ya. Jadi AI is an engine, human operation system is a driver. Ya, without the driver, even the best mesin juga akan hit the wall, gitu. Kira-kira kata-katanya seperti itu. Nah, saya akan langsung masuk ke ya. Dalam neuroscience itu mungkin ada Bapak Ibu yang kenal dengan Everett Rogers. Itu adalah semacam S-curve-nya technology adoption. Jadi selalu dalam perjalanan innovation itu ada inovator, ada early adopter, kemudian ada early majority, ada late majority. Lalu ada laggard di belakang itu. Jadi polanya akan seperti itu. Nah, Anda bisa lihat nanti salah satunya, kalau Anda lihat di sini, kira-kira AI atau any digital transformation Anda ada di mana gitu. Apakah ada di early adopternya sudah ada, atau di tahapan mana? Di early majority. Nah, biasanya stuck-nya itu adalah waktu masuk di early majority. Itu problemnya seringkali terjadi di situ. Early adopter sudah ada, tapi gimana kita betul-betul benefit realization-nya itu ada di early majority. Jadi seringkali masalah muncul di tahap itu. Jadi bisa Anda lihat di tempat Anda kira-kira ada di mana gitu di tempat Anda. Ya, oke. Nah, ini kita akan masuk ke neuroscience. Ya, jadi tadi ada benefit gap, kemudian kenapa itu terjadi, kita coba pahami pertama dari neuroscience. Nah, saya akan memperkenalkan ada 4 pemain kunci gitu ya, yaitu dalam diri seseorang termasuk Anda, kalau diajak berubah, ya, menghadapi sesuatu yang baru. Jadi ada 4 pemain yang perlu kita pahami bekerja di dalam otak kita, yaitu satu adalah prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini adalah otak berpikir kita. Jadi otak inilah yang akan membuat kita berpikir panjang, belajar, rasional, segala itu ada di situ. Ya, jadi ini advisor kita, brilliant, tapi only available when in the right condition. Ya, kenapa? Dia hanya bisa bekerja dengan baik pada saat dia merasa aman dan tidak stres. Ya. Nah, pemain kedua itu adalah amigdala. Ya, amigdala. Amigdala ini adalah security guard kita. Ya, jadi dia nggak pernah tidur nih. Dia scan terus ancaman selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu ya. Dan yang paling kritis, dia tidak bisa membedakan ancaman fisik atau ancaman karir gitu. Ya, dia nggak bisa bedain. Bagi amigdala itu bahwa dia dengar AI akan menggantikan posisi saya. Itu terasa sama bahayanya
dengan ada harimau di depan saya. Dia nggak bisa bedain, sama menakutkannya sama gitu maksudnya. Nah, main ketiga itu namanya basal ganglia. Nah, basal ganglia ini adalah habit engine kita, ya. Dia menyimpan semua rutinitas lama sebagai autopilot. Jadi begitu kebiasaan, semua kebiasaan itu disimpannya di basal ganglia ini. Ya, ketika ada perubahan, dia terus basal ganglia ini terus ingin menarik kita kembali ke cara lama. Bahkan ketika secara sadar kita sudah bertekad untuk melakukan perubahan. Saya kasih contoh. Mungkin kita mengatakan, kita kalau bawa mobil nih, teman-teman yang mengendarai kendaraan atau mengendarai motor gitu ya, satu kebiasaan yang kita dari tempat kerja kita sampai ke rumah, itu kita nggak mikir tuh. Ya, lain kalau kita pindah ke tempat baru sehingga kita mikir tuh. Nah, itu prefrontal cortexnya jalan gitu. Once kita udah biasa di tempat baru itu, basal ganglia ngambil alih gitu ya. Nah, kita nggak mikir lagi terus gitu ya. Makanya kita bisa tidak lagi menggunakan prefrontal cortex gitu. Nah, ah, tapi coba Anda lihat, suatu saat misalnya Anda mengatakan, oh ya, nanti pulang ini saya akan mampir ke tempat itu, ya, karena istri saya nitip atau suami saya nitip ini. Jadi saya mau mampir di situ. Tapi seringkali kita begitu jalan asiknya, sampai di rumah kita lupa gitu. Nah, kita padahal di awal kita udah bertekad secara sadar karena ada misi mau mampir ke satu tempat tertentu. Tapi seringkali kita lupa gitu setelah sampai. Nah, itu basal ganglia kita berfungsi gitu. Ya. Jadi dalam perubahan basal ganglia ini perlu dipahami gitu ya. Jadi nanti bagaimana dia bekerja. Nah, yang keempat ini penting nih. Default mode network. Ini pada saat kita istirahat, kita refleksi gitu ya. Mungkin Bapak Ibu lagi bekerja setelah berpikir keras gitu ya, memecahkan satu persoalan, kan prefrontal cortex ini sangat mengkonsumsi energi. Ya, makanya ada kadang-kadang merasa, oh, kepalaku panas nih. Setelah berpikir panas, kita diskusi begitu hangat gitu, panas kepala kita karena kita pakai buat berpikir, prefrontal cortex-nya jalan gitu. Nah, kadang-kadang kita keluar sebentar, ngopi, lihat pemandangan di luar, lihat yang hijau-hijau gitu ya. Nah, itu kita nggak mikir sambil mengintegrasi. Itu fungsinya default mode network. Ya, kita harus bisa melakukan itu dengan baik. Kita perlu melakukan break dengan baik. Nah, cuman default mode ini juga bisa dipengaruhi oleh amygdala. Ya, kadang-kadang isinya juga kecemasan di full mode. Jadi ada orang yang nggak bisa istirahat. Pada saat dia harusnya istirahat, dia gelisah. Dan itu berarti di default mode-nya itu sudah dipengaruhi oleh amigdala gitu ya. Nah ini dia yang akan memutar-mutar apa ya istilahnya musik atau radio yang cerita-cerita buruk gitu ya. Jadi kalau kita berhenti di rumah gitu harusnya kita istirahat, tapi pikiran kita masih berpikir yang enggak gitu ya, menakutkan. Nah, itu adalah default mode. Nah, empat otak ini bekerja seperti itu. Empat pemain ini seperti itu yang kita harus pahami secara neuroscience. Jadi kita bisa lihat nanti kita bisa gunakan beberapa hal. Nah, uh, contohnya gini ya. Salah satu contohnya ini. Misalnya satu situasi di mana ada mengumumkan bahwa kita akan ada kick off nih ya. Kita akan menerapkan mengimplementasi AI. Ya. Nah, bisa terjadi itu adalah karyawan Anda langsung defensif. Ya. Tim Anda langsung defensif, emosional, atau diam saja. Bukan karena mereka tidak profesional, tapi barangkali mereka sudah, amigdalanya sudah bekerja itu. Amigdalanya mendetek, entah karena cara kita komunikasi atau mengatakan apa, itu amigdalanya menghijack. Sehingga harusnya dicerna oleh prefrontal cortex, tapi amigdalanya aktif. Sehingga dianggap ancaman. Ya, percakapan. Jadi dia nggak logik lagi. Yang bekerja amigdala. Nah, bagaimana
kalau Anda menghadapi situasi yang seperti ini, situasi seperti ini jangan langsung balas dengan data. Anda karena pada saat amigdala kerja, prefrontal cortex itu off. Kalau Anda kasih data, percuma. Ya, Anda harus kasih dulu mengatakan, oke, apa yang menakutkan Anda dalam situasi ini? Apa yang merasa Anda tidak nyaman? Coba kita touch dulu emosinya, baru logiknya. Ya, jadi itu cara kerja yang bisa dilakukan. Kemudian juga mungkin kalau skenario kedua, situasi kedua, ada training sistem baru lah, bla bla bla, trainingnya bagus, semua evaluasinya bagus. Apa mau evaluasi level 1, level 2 bagus semua. Tapi minggu berikutnya mereka masih kerja dengan cara lama. Ya. Nah ini bukan sabotase. Anda harus memahami bahwa ini basal ganglianya menjalankan autopilot yang lama, ya, autopilot yang lama gitu. Jadi karena itulah kenapa satu sesi training saja tidak cukup untuk menimpa kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, katanya ada yang mengatakan butuh 21 hari, antara 20. Jadi yang praktek-praktek yang ada, kalau Anda untuk mengganti membangun kebiasaan baru butuh kira-kira antara 21 hari sampai 90 hari. Itu secara riset dilakukan seperti itu. Jadi bukan hanya sekali training sudah selesai. Justru di situ ada bangun sesuatu supaya basal ganglianya membentuk rute baru. Nah, kalau itu cara kerjanya. Jadi, nah, skenario ketiga, situasi ketiga seringkali juga ada mengumumkan satu perubahan, ya. Mungkin sekarang nih lagi apa ya? Lagi ada pengumuman tentang penerapan tentang sesuatu hal yang baru, bahwa kita akan menerapkan virtual agent, gitu ya. Nah, selasanya yang rumus apa? Yang terjadi rumus apa? Wah, ini nanti sebentar lagi akan ada PHK besar-besaran gitu. Nah, itu adalah default mode networknya yang bekerja tuh, ya, bekerja sama dengan apa? Amigdala, ya, dibujuk sama amigdala ini, wah ini bakal nanti mereka ceritanya banyak gitu ya, karena mereka akan membuat skenario terburuk kalau mereka tidak dapat informasi gitu, ya, antara default mode network sama amigdala ini. Nah, dalam situasi ini apa secara change management apa yang bisa kita lakukan adalah bahwa solusinya adalah over communication. Communication, keep communicating. Karena begitu kita tidak isi dengan informasi yang relevan, tadi default mode sama amigdalanya akan bekerja sehingga yang terjadi rumors gitu ya. Ya. Jadi ulangin terus ya. Jadi keep communication. Nah, jadi peran dari teman-teman yang bergerak sebagai pemimpin atau change leader. Jadi Anda tidak hanya mengelola teknologinya, tapi tugas Anda juga membangun rasa aman dulu gitu ya. Jadi di sini kita katakan adalah reduce kortisolnya, ya. Kortisol itu kalau ada cemas itu kortisolnya naik dan itu akan membuat semua tubuh jantung jadi detak jantung naik, tekanan darah naik, segala itu karena kortisol, hormon kortisol tadi. Nah, jadi itu dulu dikurangin, diturunkan, terus build trust, ya, baru deploy dari toolsnya, ya. Jadi ini apa ya? Ini dibutuhkan kita seperti merajut apa ya, simpul-simpul di otak kita yang seringkali dikenal juga human operation system kita yang selaras, yang baru gitu dengan penerapan AI yang baru. Ya, itu bagaimana amigdala kita bekerja. Jadi pertama kita udah bilang ada gap, benefit gap, penyebabnya itu bisa bagaimana kita pada human touch-nya. Nah, human touch untuk melakukan human touch ini kita perlu memahami neuroscience, bagaimana otak bekerja. Cukup mengenal 4 teman kita ini, yaitu amigdala, basal ganglia, prefrontal cortex, dan default mode network. Ya, nah saya kira
yang kita mau bangun dalam satu transformasi, baik itu AI maupun digital, membangun kebiasaan baru itu adalah kerjasama antara hal baru itu dipelajari oleh prefrontal cortex. Dia mencari solusi. Ya. Nah, begitu udah oke, cukup waktunya basal ganglia ngambil alih. Ya. Nah, yang biang kerok ini adalah ah, biang keroknya itu adalah amigdala tadi. Ya, biang keroknya itu amigdala. Mungkin apa ya? Biang kerok lah ya bisa. Karena tapi itu juga survival mode ya. Jadi itu kita perlukan juga. Cuman dia nggak bisa bilang ini physical real atau enggak, itu dia dia nggak bisa bedain gitu. Oke. Nah, kita udah ada, mudah-mudahan versi singkat neuroscience dengan cukup mengenal 4 hal itu Anda sudah cukup bisa mengelola gimana melihat kondisi yang terjadi di tempat Anda. Nah, lalu saya ingin mengajak Anda melihat dinamika AI adoption ini dari sudut pandang yang mungkin belum pernah ada pertimbangkan sebelumnya. Ya, ini yang waktu itu saya berikan training untuk para customer service kemarin, yaitu transactional analysis atau TA. Ini adalah teori psikologi yang lama, yang cukup lama, yang dikembangkan oleh Eric Berne. Ya, Eric Berne. Ini dia melihat manusia itu, idenya sederhana ya. Dia melihat manusia itu dalam setiap interaksi, kita berkomunikasi, kita berinteraksi dengan orang itu dalam 3 ego state. Ya, ada 3 ego state. Kita dalam berinteraksi dengan orang. Ego state itu apa ya? Narasi gitu. Jadi kita itu ada 3 narasi yang sering kita bawa. Mungkin saya kasih contoh di sini, saya ngambil gambar foto uh, ini bean bag. Ya, bean bag ini biasanya Anda temukan di mana? Sejak kapan yang muncul bean bag ini? Ya, ada satu saat mungkin 10 tahun yang lalu 15 tahun yang lalu ya, mulai bean bag ada di mana-mana. Karena kita berpikir inovasi, ya, inovasi, kreativitas, inovatif. Itu bean bag itu, kenapa bean bag gitu? Kalau Anda duduk di bean bag, Anda merasa apa? Merasa apa ya? Dengan warna-warni gitu ya. Kita seperti kembali ke anak-anak gitu. Ya, kita mulai berpikirnya lebih lebih bebas gitu. Daripada kita duduk di kursi, katakanlah ada kursi yang tegak lurus gitu ya, yang memaksa kita untuk tegang gitu ya. Tapi beanbag itu at least membuat kita relax ya, dengan warna-warni ya. Saya lihat ada 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya, orang mulai pakai CEO mulai pakai baju yang fanel-fanel gitu ya, warna-warna gitu. Sebenarnya apa? Supaya kita menghidupkan sesuatu yang dalam diri kita. Nah, itulah namanya ego state anak. Jadi ada 3 ego state di dalam diri kita. Itu uh, anak, dewasa, orang tua. Bahasa Inggrisnya adalah parent, adult, child. Gitu ya. Jadi dalam kita berinteraksi ada seperti itu. Nah, parent itu apa? Bagian kita yang membawa nilai dan aturan-aturan penilaian. Jadi dalam diri kita tuh bisa juga menilai ini benar, ini salah. Oh, kamu harus gini, kamu harus gitu. You should do this, don't do this. Nah, itu adalah ego state parent, ya. Nah, kemudian kalau uh, di ego state parent itu ada 2 macam. Ada ego state yang namanya nurturing parent, ya, yang membimbing, ya, mendorong, memberi motivasi. Itu adalah nurturing parent dengan empati. Tapi ada juga namanya critical parent yang selalu apa ya, menghakimi, ya, sorry nih, menjudge. Itu adalah critical parent gitu. Jadi dua ada parent itu ada 2. Kemudian ada adult. Adult itu bagian rasional kita. Rasional kita berpikir, problem solving, berbasis data, present focus.
Kalau parent itu pas, dia memutuskan sesuatu berdasarkan tradisi. Ya, dulu kayak gitu berdasarkan norma. Ya, kalau adult itu berdasarkan present value, dia analisa gitu. Nah, disitulah kita mengatakan dalam implementasi hal yang baru, perubahan yang baru, kita perlu state ego state pair apa adult. Nah, kemudian child, ya di child. Child ini bagian emosional. Kreativitas ada di child, ya. Kadang-kadang kita problem solving, kompleks problem solving ada di adult, tapi creativity itu ada di child. Makanya kenapa kita munculkan bean bag, ya? Pernah kita, wah pokoknya setting kita ubah lah macam-macam gitu ya. Dalam rangka untuk merangsang child ego state child kita. Itu natural. Nah, child ini ada dua gitu. Ada tiga malah. Yaitu namanya natural child yang berpikir bebas gitu, atau adaptive child. Atau kalau adaptive child itu selalu menyesuaikan diri sampai suatu saat dia udah nggak kuat, dia jadi rebellious child. Rebellious dia. Ya, berontak dia. Jadi child ada tiga. Nah, kalau Anda lihat tadi, ya, mengapa ini relevan dengan AI? Ya, kalau saya lihat di AI itu antara manusia dengan AI itu seperti apa? Seringkali orang merasa apa? Ya, merasa AI itu kayak tadi ya. AI itu seringkali juga muncul diimplementasikan bahwa ini adalah satu sistem yang harus kamu ikuti. Nah, itu ego state apa itu kalau ada seperti itu? Itu ego state namanya critical parent. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Nah, orang yang mendapatkan itu, dia akan bersikap seperti apa? Dia akan bersikap, mungkin ada dua. Dia jadi natural, adaptive child, atau uh, apa namanya, rebellious child. Ya, jadi kita sering lihat bahwa AI itu diimplementasikan dalam organisasi bahwa ini AI merekomendasikan Anda seperti ini, Anda harus ikuti, gitu. Ya, data mengatakan Anda harus melakukan X. Ya, biasanya AI itu memberikan suggestion seperti itu, dan bisa juga itu diterima sebagai ya tadi, ya parent to apa namanya, uh, akhirnya kita sikapnya adalah parent to child. Nah, inilah kita dalam konteks ini kita perlu merubah gitu ya. Jadi ini kalau saya coba lihat analisa AI sebagai critical parent dalam sorry, saya kok mute. Saya di Mute mute ya? tadi, Coach. Enggak, ke mute tadi. Oh, ke mute ya. Iya, Sekarang udah aman, Coach. Ya, aman silakan. ya. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa kalau AI-nya bersikap critical parent, yang muncul bisa tadi rebellious child atau mungkin adaptive child. Padahal kita menuju ke situasi adult to adult, ya bukan parent to adult, parent to child, tapi adult to adult. Maka dari situ kita perlu lihat bahwa kita ubah. Jadi I'm adult to adult itu adalah AI itu dia memprovide data netral sebagai data netral yang harus didiskusikan. Kemudian co-creation dengan tim, empati. Jadi disinilah human touch yang dibutuhkan gitu. Ya, mungkin sampai di sini ya terkait dengan tiga tadi kita udah bicara benefit gap, kita bicara tentang neuroscience, kita bicara tentang transactional analysis. Nah, next saya akan coba masukkan bagaimana neuroscience dan transactional analysis ini dalam framework change management. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak
bapak-bapak untuk dan ibu-ibu untuk uh, apa namanya melakukan assessment sebentar ya supaya kita assessmentnya sekarang agar nanti waktu uh, di akhir sebelum kita akan diskusi tentang engage. Tapi sebelumnya Anda isi dulu ini, nanti setelah kita bahas engage, kita akan diskusikan hasilnya. Saya akan share screen lagi. Saya harus cari filenya ini. Oke. Atau saya bantu share linknya Coach di Oh ya, oke. chat, Coba bisa Anda ya? bantu share linknya. Terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu bisa langsung klik link yang ada di kolom chat untuk mengisi form dari Coach Edi. Mungkin Bisa difoto. Ada barcode-nya Coach. ya barcode-nya. Ini udah ada linknya sih sebentar untuk Udah ada barcode. linknya ya. Iya, linknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih Isti. Kita beri Ya, waktu 5 menit untuk mengisi ini. ya baik. Nanti di 20 lewat 17 bisa tolong diinfokan ya Bapak Ibu melalui kasih jempol atau diinfokan di chat. Terima kasih. Mungkin bisa dimonitor juga siapa aja Ya, yang sudah mengisi. ya siap Coach. Silakan Bapak Ibu. Ini juga ada di sini nih. Sorry. Ini Oh ya, ah ya ini yang mau bisa scan ditunjukkan tadi. barcode. Ya, jadi Ah, ada bisa scan barcode atau klik link yang ada di kolom chat. ini kelihatannya baru 2 yang mengisi. Mungkin kalau lebih banyak kita bisa dapatkan profilnya udah 4 nih.
Ya, ini sudah ada masuk sekitar 10 coach. Ya, oke, uh, sambil mengisi, mungkin nanti bisa Mbak Isti bisa bantu juga. Bantu share Saya ya. takutnya nanti hasilnya nggak apa nggak align dengan saya. Nanti Mbak Isti juga bisa bantu Ya, share screen itunya ya. Oke, baik. Baik, ya, coach. Ya, silakan dilanjut, Coach Edi. oke. Ya, Bapak Ibu, uh, tadi kita lihat AI dalam konteks dari kacamata neuroscience dan transactional analysis. Nah, sekarang kita gimana menggunakan itu, kedua hal itu dalam satu framework, framework change management, yaitu yang kita kenalkan adalah engage start change model. Ini adalah hasil apa ya kolaborasi uh, saya dengan teman-teman di Makna, sehingga ini adalah sesuatu yang ada gabungan antara project management, change management, dan juga agile juga, cukup agile gitu ya. Nah, itu kita sebut engage. Ya, mungkin ini Coach Edi, saya kenal. Sorry? tadi slide-nya belum di play, Coach. Udah? Ya udah, Coach. Udah ya? Iya, Oke, ini yang thank engage you. saya. Thank you. Terima kasih nih, Coach Meko nih. Ini kita coba mengawinkan pengalaman kita dari berapa nih? 60 tahun ya. 60 tahun pengalaman. Karena dari saya 30 tahun. Dari Coach Meko 20 tahun. Ada lagi. Mungkin lebih dari ya. Uh, 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 Pak Akbar juga lebih dari 20 tahun. Ya. Oke. Jadi ini adalah bagaimana 6 tahapan ini menggabungkan neuroscience, transactional analysis principle, dan execution. Sehingga AI-nya bisa memberikan real data gitu ya. Uh, nah, uh, engage ini kita akan berbicara enlighten. Jadi enlighten itu adalah bagaimana kita ada enlighten, nurture, guide, activate, grow, and embed. Ya, jadi stage-nya seperti itu. Kalau enlighten, kita bicara bagaimana menceritakan melalui storytelling, ya, bagaimana membangun awareness dan change uh, 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 mengapa orang harus berubah gitu, sehingga menggunakan bahasa adult to adult, bukan parent to child gitu ya. Kemudian nurture itu apa yang harus dilakukan, manage resistannya melalui stakeholder engagement. Jadi bagaimana kita membuat semacam apa ya peta merangkul orang-orang yang perlu itu dengan uh, apa ya siapa yang perlu dirangkul dengan empati, ya, dengan interview, ya, dengan menciptakan ruang yang aman, nurture di situ. Kemudian juga guide. Nah, guide ini mulai membangun capacity, ya, membangun capacity. Jadi trainingnya berbasis peran nanti, bukan bukan training yang sifatnya one size fit all, gitu ya. Jadi bagi semua berdasarkan rule-nya dan juga uh, apa namanya keamanan dulu yang penting psychological safety first before skillnya. Lalu kalau activate itu adalah bagaimana menggunakan change agent atau change champion untuk go live readiness gitu ya. Kemudian grow itu adalah bagaimana kita melakukan feedback loop terus untuk bisa grow dari yang step by step gitu. Nah, kemudian terakhir adalah log change into KPI atau SOP atau culture. Ya, mungkin yang perlu ditekankan di engage ini adalah ini dipahami bukan checklist, ini bukan checklist, ya. Banyak organisasi berpikir change management itu seperti resep gitu ya. Saya mulai dari E ya engage, enlighten, kemudian terakhir embed, ngikutin nurture, guide, activate itu. Enggak.
Tidak seperti itu. Engage itu adalah sistem yang hidup. Jadi misalnya activate itu untuk menunjuk change activate itu untuk menunjuk change agent itu atau change champion bukan harus sudah dimulai sebelum go live gitu ya. Bukan setelahnya gitu. Setelah go live baru cari change agent. Jadi change agent sudah terlibat sejak awal gitu. Dan embed gimana kita mengunci perubahan itu ke dalam KPI atau culture bukan langkah terakhir yang bisa ditunda, tapi itu harus dirancang sejak hari pertama. Ya. Nah, mungkin dua tahapan yang paling penting ya di dalam engage ini adalah enlighten. Ya, banyak pemimpin mengumumkan AI itu dengan slide yang perlu data. Wah, kita akan mencapai ini ROI-nya sekian persen, efisiensi akan meningkat sekian, bla 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 bla. Nah, semuanya angka, ya. Nah, otak manusia tidak tergerak karena angka. Otak manusia itu tergerak oleh cerita, ya. Jadi buat narasi mengapa berubah, ya. Terhubung dengan ketujuan personal dan uh, 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 tujuan personal dan organisasi. Jadi melalui cerita. Data perlu, tapi data itu harus dibungkus menjadi satu cerita. Jadi bukan bicara AI akan meningkatkan efisiensi 30%, tapi ceritanya adalah, oke, kita akan menerapkan AI dan bayangkan tim Anda tidak perlu lagi menghabiskan waktu 2 jam sehari untuk pekerjaan manual yang monoton. Nah, ada story yang diceritakan. Uh, Jadi waktu itu bisa dipakai untuk hal-hal yang benar membutuhkan sentuhan manusia. Jadi berupa cerita gitu, experience gitu ya. Dan juga sebagai sponsor, mungkin Anda bisa menceritakan itu bukan atas nama perusahaan kalau Anda menjadi sponsor, tapi bagaimana Anda melihat secara manusia perubahan itu apa yang Anda akan alami. Jadi itu uh, yang perlu dilakukan di engage, di enlighten. Nah, kemudian activate juga. Jadi activate ini di mana kita mengempower change agent. Jadi change agent ini penting sekali. Change agent ini adalah orang-orang yang dipercaya. Mereka Mereka tidak punya posisi. Mereka dipercaya bukan karena posisinya, tapi karena relasi. Ya. Nah, jadi tugas mereka adalah jadi early adopter yang terlihat. Nah, kita sebagai leader, gimana kita bisa membuat para early adopter yang terlihat dan bisa menjawab pertanyaan di lapangan dan memberikan feedback. Jadi banyak story mengenai change agent ini bisa diangkat, ya, bisa diangkat. Jadi, nah, Anda bisa identifikasi siapa change agent yang powerful di tempat Anda dalam konteks di engage ini. Nah, itu bagaimana menggunakan engage dalam arti dalam perjalanan Anda. Ya, ini mungkin slide-nya winning heart before mind. Ya, kita ada melalui storytelling, ya, dan juga sponsor action bisa dilakukan gitu ya. Jadi ada beberapa yang perlu dikatakan. Jadi crafting compelling why change naratif gitu ya. Kemudian juga AI to personal and organization purpose. Nah, ini ada Joven paradox story ini. Banyak kejadian, mungkin Anda bisa nanti coba di googling gitu ya. Joven paradox story ini adalah bahwa dulu orang mengatakan bahwa dengan ditemukannya mesin uap itu energi akan berkurang gitu. Ternyata tidak, naiknya banyak gitu. Nah, dikatakan juga bahwa AI bisa mengurangi manusia, tapi enggak. Ya, Amazon membuktikan bahwa dengan AI sebenarnya banyak sekali kebutuhan manusia yang baru bertambah, kebutuhan tenaga manusia hanya spesifikasinya baru, sehingga perlu ada
unskill, unlearn, relearn, reskill, ya, upskilling segala itu. Dan itu dengan menggunakan bahasa-bahasa speak adult to adult. I'm okay, you're okay. Ya, jadi kita mengatakan AI itu oke, manusia juga oke, gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat nanti bahannya akan kita bagi. Nah, guide juga ya, di sini guide adalah bagaimana melibatkan para coach gitu ya. Jadi training-training yang not one size fit all gitu. Jadi banyak kita mengatakan training walaupun sama-sama tujuannya, tapi kalau untuk misalnya kalau sekarang di generasi itu ada baby boomer, ada millennial, ada Gen Y, Gen Z, itu masing-masing pun trainingnya perlu dibedakan gitu ya. Nah ini oke. Oke. Nah, saya nanti kalau ada pertanyaan silakan dicatat. Ini kita mungkin bisa lihat hasil assessment kita seperti apa. Jadi ini adalah satu tools yang bisa melihat bagaimana strategi AI implementasi Anda. Gimana trust baterainya gimana? How much do your team trust the AI implementation? Nah, kita akan bisa lihat di situ karena yang Anda isi adalah untuk itu. Kemudian transactional maturity-nya seperti apa? Ya, kemudian adoption velocity-nya gimana? Nah, kalau kita bisa lihat dengan kriteria ini, nanti kita bisa cantumkan bagaimana Anda melihat. Mungkin saya bisa dibantu Mbak Isti Ya, melihat ini. baik Pak. Saya stop sharing dulu. Ini kita akan coba lihat hasil dari grup seperti ini. Ini chart yang ini bisa ditunjukkan. Ya, so far di sini sudah ada sebentar. Ya, sudah Ya, terlihat Coach. Jadi sudah ada 20 data yang 20 masuk. data ya. Ya, betul. Hmm. Jadi kalau dilihat dari sini, kira-kira ada komentar apa ini? Kelihatannya cukup baik ya. Dalam arti di apa ya? Di yang paling kiri di low-nya rendah nih. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya tim Anda untuk cukup percaya bahwa terhadap AI gitu ya. Bahkan sudah ada yang lebih banyak itu 8. Jadi artinya udah very high. Tim udah sangat believe bahwa dalam konteks bahwa AI itu akan membantu ya. Nah, kemudian di transactional analysis maturity-nya kita bisa lihat juga bahwa ya oke, tidak setinggi trust baterainya, ya, tidak setinggi trust baterainya, nggak setinggi trust baterai, tapi oke. Jadi artinya apa? Direktif, reaktif juga ya, kolaboratif. Mungkin perlu lebih ke arah kolaboratif. Bahasa adult to adult-nya perlu dikembangkan lebih jauh gitu. Kalau adoption velocity-nya juga kelihatannya udah cukup menjanjikan gitu ya. Ya oke, mungkin silakan nanti Anda bisa komentar mengenai ini. Saya akan kembali uh, ke bahan presentasi saya terkait ini. Jadi ya, rasanya kalau Anda lihat next step-nya, jadi Anda bisa lihat, Anda bisa menggunakan tadi tools tadi, ya, diagnostik tadi Anda bisa pakai untuk melihat data Anda. Kemudian coba Anda cari siapa key
key stakeholder yang penting untuk diajak ngomong dengan have a one to adult to adult conversation. Lalu coba membuat story mengapa Anda harus berubah dan share it. Kemudian mengidentifikasi dua atau tiga change agent yang bisa Anda pakai di dalam tim Anda. Ya, saya kira itu presentasi saya. Mungkin kita masuk ke tanya jawab. Ya. Masih ada waktu setengah jam, mungkin kita bisa pakai buat tanya jawab. Silakan Ya. Mbak Esti. Terima kasih banyak Coach Edi atas pemaparannya yang sangat insightful sekali nih dan cukup relevan ya sama industri yang ada saat ini gitu. Nah, untuk Bapak Ibu peserta, kami persilakan apabila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa menyampaikannya melalui kolom chat ataupun langsung raise hand. Ada? Atau mungkin pertanyaan? Ya, kalau belum ada mungkin dari saya dulu boleh Coach? Silakan. Ya, baik. Kalau ada dua pertanyaan sih Coach sebetulnya. Jadi yang pertama itu, kalau sepengalaman Coach Edi dalam menghandle transformasi implementasi AI ini sebelumnya, itu biasanya challenge yang paling umum ditemui itu apa Coach untuk adopsi AI gitu, untuk jadi settle gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di dalam suatu kondisi organisasi yang masih resistance terhadap AI gitu ya, dia nggak mau switch ke AI misal, tapi memang diharuskan dari stakeholder gitu. Nah, langkah pertamanya itu kira-kira yang paling efektif itu apa nih Coach? Itu sebagai dan itu perlu diterapkan oleh si change championnya itu seperti apa? Dari saya dua itu dulu aja Coach. Ya, terima kasih nih Mbak Isti ya. Ya, Pancingannya nih, mudah-mudahan jalan nih. Jadi challenge yang paling besar itu adalah yang seringkali orang menerapkan AI itu karena teknologinya. Lalu berpikir bahwa ini efisiensi, ya, berpikirnya efisiensi gitu ya. Bagaimana mengurangi tenaga kerja uh, uh, dalam rangka membuat menjadi lebih efisien. Nah itu seringkali kalau mulai startnya dari situ, uh, apa ya, tujuan untuk implementasinya itu menjadi tidak real dan bukan tidak real ya, tidak spesifik. Jadi banyak yang kalau dilihat dari kisah case-case yang sukses untuk menerapkan itu adalah mendefine sebenarnya tujuannya untuk apa gitu. Tadi kalau kita menerapkan AI, kita bukan untuk menggantikan orang, tapi supaya kita bisa bekerja lebih efisien. Artinya orangnya bisa lebih balance untuk bekerja gitu. Jadi uh, di define dari sasarannya menjadi lebih spesifik gitu. Misalnya kita mau menaikkan misalnya customer-nya, customer retention-nya yang mau dinaikkan, customer experience-nya yang mau dinaikkan, ya bukan dua sisi. Jadi benefit untuk customer experience kemudian untuk employee apa. Jadi bukan fokus pada teknologinya. Nah, itu mungkin challenge yang pertama gitu ya. Nah, resistensinya memang kalau pertanyaan kedua itu kaitannya dengan resistensi. Nah, mereka belum bisa melakukan sesuatu udah resist dulu ya, takut dulu gitu. Jadi jalan satu-satunya adalah melalui pilot. Jadi bisa pilot di bagian tertentu. Jadi banyak yang company yang coba pilot dulu ya di salah satu misalnya di
salah satu di perusahaan palm palm oil gitu ya. Itu mereka start dulu dengan pilot gitu. Dengan pilot mereka merasa ada proses pembelajaran baru itu di expand gitu ke proses-proses lain. Mungkin itu Mbak Esti. Ya, baik. Terima kasih Coach untuk penjelasannya. Di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Anjar. Bagaimana efek penggunaan AI terhadap hak cipta intelektual? Hmm. Terima kasih nih Pak Anjar pertanyaannya. Jadi ini kalau boleh Pak Anjar kalau bisa open mic ini maksudnya seperti apa ya? Karena apakah kalau hak cipta intelektual itu dalam konteks seperti apa gitu? Ya Pak, Apakah oke, security intinya gitu? gini Pak, Silakan kalau Pak. kita bekerja di bidang ini ya Pak ya, kreatif gitu ya Pak. Ya, Ya, intinya kan setiap hasil karya kita tentunya ada yang perlu kita laporkan di Haki gitu ya Pak. Kayak beberapa ini kan ada eh, masih hangat tentang penciptaan lagu menggunakan AI gitu kan. Apakah itu menjadi bentuk pendaftaran ke Hakinya nanti seperti apa? Karena itu kan kembali lagi kita menggunakan teknologi yang istilahnya semua orang juga bisa pakai gitu Pak. ya, Itu aja ya, sih Pak. ya, ya, ya. Mungkin mungkin nanti teman-teman ada yang bisa bantu saya jawab ini karena terkait ini saya melihatnya bahwa ini dari segi security kali ya. Ada beberapa orang membuat AI artinya akhirnya mereka membuat untuk di kelompok mereka sendiri gitu supaya apa yang diciptakan tidak keluar gitu ya. Tapi ini memang dilema juga. Hanya kalau ya sekarang kalau kita proses kreativitas biasanya juga menyebut sumbernya ya. Jadi kalau menyebut sumbernya tapi sumber itu sebagai referensi dan hak cipta itu ya bisa didaftarkan di hakinya. Mungkin itu pengalaman saya sedikit tentang terkait dengan hak cipta. Mungkin ada yang bisa ada punya pengalaman menjawab ini dari bapak-bapak, ada terkait dengan hak cipta intelektual gitu. Mm-mm. Saya lihat ada beberapa seperti Telkom itu dia punya sendiri sehingga mereka mempunyai semacam apa ekosistem sendiri ya di luar, tidak keluar gitu, tidak menggunakan AI yang ada di pasar gitu, di mana bisa bisa diakses sama orang lain gitu ya. Hmm. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan, silakan untuk menulisnya di kolom chat atau raise hand. Atau sudah jelas semua nih. Iya. Ada dua kemungkinan ini. Oh, itu ada Bu Humai. Silakan Bu Humai. Ya, terima kasih Ya Bu Mbak Humai, Esti, terima kasih ya, Bu Humai. Coach Edi untuk Ya, paparannya dari sisi neuroscience nih menarik ya. Nah, ini Coach baru tadi pagi nih kami mendengar hasil penelitian dari BCG. Nggak apa-apa ya sebut merek ya. boleh, Boston boleh. Consulting Group gitu bahwa dalam waktu nggak lama lagi nih 3 sampai 4 tahun ke depan bahkan AI team atau AI resources itu sudah embed kepada struktur organisasi secara Ah, struktural begitu ya. Jadi mungkin contohnya yang disampaikan adalah ada tim AI agent sendiri tuh di dalam menjadi subordinate satu posisi gitu kan. Ini artinya disruption ini sudah akan terjadi dalam waktu dekat. Nah, terkait dengan psychological safety begitu ya, termasuk orang harus bekerja dengan bahagia, happy di tempat kita untuk sebelum produktif. Nah, menghadapi tantangan yang semakin
ngeri ke depan seperti itu, yang perlu dilakukan oleh HR profesional dan juga change management profesional itu mulainya dari mana ya, Coach? Diskusi izin, terima kasih. Oh ya, ya, ya. Jadi ya, terima kasih nih Mbak Humay, pertanyaannya relevan sekali. Jadi artinya bahwa di dalam struktur organisasi sebenarnya ada AI agent gitu ya, itu ya. Jadi Iya, ada jadi mm-mm. hmm, AI itu dihitung sebagai struktur organisasi resource-nya kita gitu. Yang biasanya itu kotak atau posisi diisi oleh manusia, ini dihitung sebagai resource tapi dia AI. Jadi memang ada hmm, satu fungsi, satu bagian pekerjaan yang dilakukan oleh AI gitu, bukan manusia lagi. hmm, hmm, hmm. Mm-mm. Iya, jadi ya dia relevan sekali ya. Kalau kita lihat ke depannya mau nggak mau kita uh, harus beradaptasi di situ. Jadi dan ya pertama adalah kita tidak usah merasa AI itu sebagai satu ancaman dan juga tidak usah malu-malu bahwa kita menggunakan AI. Jadi AI itu bukan replacing people, tapi dia augmented, dia memperkuat kita, gitu ya. Sehingga mau nggak mau ada yang mengatakan ada satu saya lupa namanya, tapi dia mengatakan AI itu adalah kolaborator. Jadi ya itulah anggota tim kita, gitu kan? Anggota tim kita. Jadi kolaborator. Jadi dia ya bukan kontributor ya, tapi kolaborator di mana itu posisinya sama. Ya kalau di dalam kemarin saya coba lihat bahwa itu basisnya itu adalah kolaborator itu adult to adult. Jadi setara dia, partner ya, kolaborator tadi ya. Jadi apakah itu nanti mau dibentuk dalam satu struktur organisasi yang punya kotak? Itu barangkali ya saya juga baru dengar gitu ya. Tapi bisa dimengerti bahwa suatu saat kita akan melakukan ke sana gitu. Jadi di sini ada yang mengatakan hybrid antara human dan uh, 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 human dan AI. Jadi dia memang bekerja ya, di mana nanti itu akan terbagi tugasnya. Ada memang sebagian pekerjaan kita harus serahkan pada AI, ya, yang sifatnya analytical segala gitu ya. Tapi yang sifatnya kompleks, tetap kita perlu berkolaborasi. Tapi ada hal-hal yang sifatnya itu judgment, butuh empati, itu adalah tugas manusia. Jadi kalau kita bisa lihat, ada pekerjaan kita yang biar kita serahkan sebagai AI, kalau selama ini kita ngandalkan kita punya staff, tim member gitu ya. Nah, tim member kita AI, secara logik memungkinkan itu. Tapi ada juga kita bekerja sama AI. Tapi ada bagian tertentu yang sifatnya apa ya? Sebagian kreatif udah bisa dilakukan oleh AI, tapi yang sifatnya empati ya masih belum bisa AI. Gitu. Baru tahap konsep ya, super AI itu apa ya? Izin Menarik, Coach. terima kasih nih infonya Mbak Umay. Ya, izin Coach, di sini Pak Sabarudin mungkin mau menyampaikan opininya terkait pertanyaan dari Ibu Umay. Ya, Silakan, silakan. Pak. Silakan, Kang Sabar, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach sudah diperkenankan. Oke, menarik sebenarnya ini. Kita berbicara AI dari sisi
Kalau dulu saya memang mempelajari kognitif psikologi. Ya, artinya ya mirip-mirip dengan ini neuroscience ya. Memang AI ini sangat-sangat berbeda ya dengan transformasi yang terdahulu ya. Kalau terdahulu mungkin perannya, role-nya masih di orang ya. Tapi kalau di AI ini ya sepertinya kita harus berbagi seperti kata Coach Edi, ya, kolaborator, co-pilot dan seterusnya. Nah, menarik sebenarnya ini ya. Saya akan berpendapat dari dua sisi. Pertama dari sisi implementasi, yang kedua dari sisi psikologi tadi, neuroscience. Sebenarnya saat ini saya juga lagi ada proyek terkait dengan bagaimana mengembed ya, embedded AI di ERP yang sudah jalan sebenarnya di sebuah perusahaan. Ya. Di luar tapi masih di Asia. Ya. Nah, apa yang dilakukan pertama ya, dari change agent, bukan saya sebenarnya yang melakukan asesmen, tapi dari perusahaan lain melakukan asesmen terhadap manajemen perubahan di perusahaan tersebut. Nah, mereka melihat bahwa ya AI ini memang konsepnya radikal dan belum mature sekarang. Kita tahu kalau kita pakai LLM atau kalau kita pakai OpenAI, ChatGPT, Gemini, dan tool yang lain, LLM yang lain, kita sering mendapat walaupun dengan prompt yang sama, ya, walaupun bahkan di tool yang sama, di LLM yang sama, ChatGPT, ya. Sekarang kita prompt dengan 2 minggu kemudian kita prompt, ya, itu berbeda hasilnya. Hal ini karena memang LLM, OpenAI, ChatGPT saat itu memang undeterministic istilahnya, artinya jawabannya sesuai dengan data terbaru ya dari yang dimiliki oleh AI tersebut. Nah, kembali ya dari sisi psikologi. Bagaimana ketika kita menggunakan AI, misal ya, di analisa apa yang paling mudah, analisa fraud aja di laporan keuangan, misalkan di accountingnya, misalkan perlu kita pakai AI misalkan. Jawaban sekarang dengan jawaban 2 minggu kemudian itu atau 1 bulan kemudian mungkin tidak sama. Kalau data model dan bisnis model AI-nya itu berbeda. Biasanya itu terjadi kalau kita pakai LLM atau AI public. Ya. Tetapi kalau kita pakai AI yang dibangun oleh perusahaan itu sendiri, di mana data model dan bisnis modelnya itu dikontrol oleh perusahaan tersebut, maka biasanya hal-hal tersebut, perbedaan tersebut, ya, perbedaan fraud, yaitu hasilnya, prompt-nya itu bisa ditekan. Kenapa? Karena data model dan bisnis modelnya tidak berkembang. Tidak berkembang dalam arti bahwa dikontrol oleh perusahaannya. Tapi kalau di OpenAI, ChatGPT misalkan, itu kan datanya dia grab. Dia ambil semua dari seluruh sumber yang bisa diakses oleh dia. Nah, itu yang memberikan perbedaan. Karena itu AI yang didevelop oleh perusahaan sendiri, dikontrol perusahaan ini biasanya lebih deterministik hasilnya. Sedangkan yang public undeterministic. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita ya manusia ini, maksud saya kita workforce itu kita bekerja sama dengan AI tadi ya, perusahaan juga harus hati-hati memilihnya AI public apa AI yang didevelop sendiri ya. Nah, ini yang harus jadi perhatian ya. Pendekatan neuroscience tadi yang disampaikan itu tuh udah betul memang, karena itu role model berpikirnya orang manusia, habitsnya seperti itu. Nah, sekarang ya bagaimana habits ini ya itu bisa direduksi dari sisi hasil AI yang didapat. Misalkan AI memberikan misalkan kita prompt misalkan A misalkan. Kemudian dia memberikan aksen misalkan berikutnya. Itu mungkin
relevansinya mungkin masih dekat. Tapi kalau dia memberikan hasil B misalkan, itu mungkin sudah terlalu jauh. Nah, bagaimana sikap orang terhadap hasil itu? Bisa saja dia tidak percaya pada AI-nya. Dia bisa tidak percaya, loh, kemarin A, sekarang B hasilnya. Nah, untuk itu dalam implementasinya yang sedang saya lakukan dengan teman-teman ini, dengan sebuah perusahaan Prancis itu kita terlebih dahulu tidak terlalu AI-nya tidak terlalu sosialisasi terlalu menggebu-gebu, tidak ya. Tapi kita buat model transisinya di mana si pekerja itu mengenal AI ini secara perlahan ya. Nah, secara perlahannya itu kita tidak embed langsung, tapi kita buat sandbox dulu. Kita buat sandbox. Kita mulai yang kecil-kecil dulu. Bagaimana AI ini misalkan bisa memprediksi pertumbuhan konsumen, ya, pertumbuhan revenue, ya, AI-nya. Jadi kita bagi pekerjaannya, orang yang bekerja di bagian analisa revenue itu ada berapa bagian yang dia kerjakan. Kalau dulu dia punya kerjaan 5 misalkan, nah 2-nya itu diambil AI. Kemudian kita buktikan dengan sandbox itu bahwa pekerjaannya dia itu bisa dilakukan oleh AI. Yang mana pekerjaan apa? Yang repetitif. Jadi ada bagian yang diotomasi. Nah, berikutnya bagian-bagian yang sifatnya analisis tetap dipegang oleh para pekerja ini. Sehingga mereka merasa, oh berarti saya tetap memiliki porsi yang justru lebih advance daripada AI. Ya, jadi setelah automation dilakukan, analisa dilakukan oleh si AI, ya, pengambilan keputusannya ya itu dilakukan oleh para pekerja. Nah, ini kita buat dalam bentuk sandbox. Dengan pola seperti perlahan-lahan ya, itu si pekerja itu merasa ya bahwa pekerjaan dia itu tidak diambil alih oleh AI, tapi dia AI itu sebagai teman kerjanya dia, kolaboratornya dia. Ya, saya kira ini dari sisi mungkin Coach Edi bisa lebih menjelaskan ya bagaimana transisi dari sisi neuroscience-nya ini, orang tadi yang tadi takut-takut dengan masuknya AI ke pekerjaannya dia, tapi perlahan-lahan dikenalkan, oh ini bisa gini, kemudian sedikit-sedikit di-embed lagi ke dalam pekerjaannya dia. Dicoba lagi di sandbox, berhasil, ditunjukkan betapa bernilainya untuk pengembangan pekerjaannya dia, di-embed lagi ke pekerjaannya. Saya kira begitu pengalamannya. Terima kasih. Terima kasih nih, Kang Sabar nih. Wah, ya, penjelasannya luar biasa nih. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana membuat struktur interaksi antara manusia dengan AI ini adult to adult, ya, adult to adult. Jadi artinya adult unsur humannya terakhir mengambil keputusan seperti tadi dikatakan oleh Pak Sabar tadi. Akhirnya tuh yang mengambil keputusan adalah human gitu ya. Ada beberapa tahap tadi ya. Ada yang betul-betul kita serahkan AI yang mengerjakan, ada yang kolaborasi, ada yang bekerja sebagai memang manusianya. Jadi itu yang waktu itu kita berikan kepada customer service itu adalah bagaimana memposisikan bahwa kalau Anda dilempar oleh AI itu, artinya setelah dijawab oleh AI, kalau dia nggak bisa jawab ke manusia, itu memang dibutuhkan. Nah, justru yang sifatnya memang nggak bisa dipecahkan, tapi mereka sudah menghemat waktu mereka untuk bisa fokus pada hal-hal yang lebih besar gitu, karena sebagian besar komunikasinya udah bisa di-take care oleh AI. Dalam contoh tadi ya, chatbot tadi, virtual agent tadi. Jadi memang akhirnya AI memberikan data dan manusia yang mendigest itu untuk make decision gitu. Kalau otomatis saja akan terjadi ya
malah misleading ya. Jadi salah satu contohnya itu ini Amazon juga. Amazon dulu pernah mengintroduce AI dalam konteks untuk rekrutmen. Nah, dia memasukkan data 10 tahun terakhir dalam proses rekrutmen gitu. Ya, masukkan di datanya, lalu AI mulai bekerja. Apa yang terjadi? Karena yang tidak tertangkap adalah pada saat yang lalu banyak laki-laki yang penerimaan itu karyawan laki-laki gitu. Sehingga AI-nya bekerja pada saat dia di launch, dia bekerja dan dia menjadi sangat diskriminatif dengan wanita. Karena tidak ada di dalam pola itu. Nah itu kalau nggak ada human touch-nya, nggak ada campur tangan human-nya, itu bisa AI bisa bekerja jadi diskriminatif. Ya, mungkin itu menambahkan apa yang tadi yang di-share oleh Pak Sabar tadi. Baik, mungkin ada lagi masih Iya, ini ada yang tambahan dari Pak Andrea. Jadi penjelasan tentang coach mengenai yang sudah Coach Edi sampaikan tadi, itu beliau jadi teringat penjelasan Dr. Edmi PhD yang ditonton di YouTube beberapa minggu lalu mengenai neuroscience. Sejauh ini AI sebagai basis data sebelum kita mengambil keputusan. Tapi bagaimana caranya tahu bahwa informasi atau data tersebut adalah benar, sementara sebelum ada AI, semua data atau informasi dari buku atau jurnal atau tulisan ilmiah. Seperti itu. Ya, sedang tidak bisa open mic, Coach, karena dalam perjalanan. Oh ya. Jadi ini ada pertanyaan, bagaimana caranya tahu Ya, bahwa informasi atau data tersebut data tersebut adalah benar. adalah benar? Ya. Sementara sebelum ada AI, semua data atau informasi dari buku atau jurnal atau tulisan ilmiah. Nah, saya nggak tahu nih konteksnya dalam konteks apa ya, di konteks di dalam dunia akademik atau di dunia pekerjaan gitu. Tapi pertanyaan ini mengingatkan saya pada satu case di mana Freeport itu pernah menerapkan AI di dalam proses di salah satu site-nya itu adalah bagaimana mempercepat orang mendapatkan produktivitas. Jadi batu-batu itu adalah tambang tembaga. Jadi ada peleburan gitu ya, di mana batu-batu itu dihancurkan, kemudian ada campurannya lah, ada panasnya, ada cairannya berapa, panasnya berapa, sehingga nanti proses terakhir adalah kita bisa menghasilkan pasir tembaganya untuk diambil yang baik gitu ya. Prosesnya artinya selama ini dilakukan oleh manusia, decision by manusia dengan engineer-nya yang luar biasa pengalamannya dengan melihat panas, melihat kandungannya sehingga dia membuat decision, airnya ditambahkah, panasnya atau apa gitu ya. Nah, AI yang mereka gunakan itu sudah berdasarkan keputusan-keputusan dari para engineer sebelumnya 10 tahun, terus mereka membuat model gitu. Ya, model AI. Dan itu modelnya pun tidak menggantikan si engineer-nya, tapi data itu di-feeding ke engineer dan engineer yang akan mereview ya datanya sehingga decision-nya apa. Jadi nggak pure diserahkan pada pure AI saja, tapi unsur manusianya. Nah, disitulah wisdom-nya manusia dipakai gitu. Jadi kalau di dalam konteks tadi pertanyaannya Pak Andrea gitu ya, ini Pak Ya, Andrea atau Bu Andrea nih, maaf. Pak Andrea, ini di dunia kerja ya, Coach ya? Tadi sudah di... Ya dunia kerja. Jadi ya tetap disitulah human wisdom-nya, skill-nya, pengalamannya, kompetensinya dipakai gitu. Jadi untuk mengatakan ini benar atau tidak gitu. Kalau tidak benar, nah hal yang paling penting. Terima kasih nih pertanyaan Pak Andri.
salah satu hal yang penting adalah di dalam kalau Anda lihat assessment tadi, manajemen harus mengambil keputusan bahwa kalau ada case yang seperti ini belum tentu mana yang benar, mana yang salah. Tapi bahwa human boleh boleh menolak keputusan AI. Gitu. Soal benar atau salah ya. Tapi kita mengatakan bahwa jadi di sini adalah teknologi bekerja untuk manusia, bukan sebaliknya, manusia untuk teknologi. Jadi saya case-nya tidak bisa menjawab bagaimana mencari yang benar, tapi manusia punya power untuk mengatakan ini benar atau salah. Walaupun keputusan itu bisa salah, ya. Tapi policy-nya kita mendahulukan human, gitu. Ya, jadi last decision-nya ada di human. Entah bisa saja human-nya ngambil keputusannya salah, gitu ya. Tapi policy governance-nya mengatakan manusia first before AI gitu. Mungkin itu yang kalau saya lihat beberapa hal yang perlu kita tekankan, human touch-nya di mana gitu. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Coach Edi. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali atau sudah cukup? Sudah lewat dari jam 9 ini Coach. Jadi Ya, mungkin kita sudahi dulu ya Bapak Ibu ya. baik. Iya. Terima kasih nih. Ya. Ya kita udah membahas soal mulai dari bagaimana kita bisa meningkatkan benefit dalam inisiatif AI kita. Lalu kita udah touch juga bagaimana dari sisi neuroscience, ya dari sisi posisi kita meletakkan antar interaksi kita dengan AI. Kemudian kita menggunakan framework, ya, menggunakan engage framework sebagai bagaimana kita mendesain prosesnya, gitu ya. Kalau tadi ada engage mulai dari enlighten, mulai dari nurture, guide, activate, ya sampai grow. Ya di grow itu adalah kalau tadi meminjam istilahnya Pak Sabar bisa menjadi grow itu bisa jadi sandbox-nya, ya iteratif. Jadi kita majunya secara iteratif gitu ya, baru sampai di embed. Ya terima kasih Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, Bapak Ibu, terima kasih Coach Edi atas sharing dan juga insight-nya pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, saya izin untuk menginformasikan beberapa jadwal training yang ada saat ini. Saya izin sharekan ya, Coach Edi. Silakan. Ya, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Jadi di makna QM di kuartal 2 bulan depan nanti kami akan mengadakan RMP exam preparation yang akan dilakukan di Jakarta selama 3 hari, dan juga di kuartal 3 ada di bulan Juli training untuk PMO CMP exam preparation, dan juga ada PMO CP exam preparation dan juga PMP exam preparation ATP training. Dan di bulan Agustus sendiri nanti akan ada change management ACMP training dan juga PGMP exam preparation training secara online. Di bulan September ada CAPM online juga, dan di bulan Oktober kembali ada PMP exam preparation, change management, dan di bulan November ada PMO CP exam preparation, PMI RMP, dan juga CAPM. Dan di akhir tahun nanti ada change management ACMP dan juga PGMP exam preparation. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang sudah memiliki kebutuhan untuk training-training yang ada saat ini,
bisa langsung menginformasikan ke tim marketing kami. Di sini bisa di-scan barcode-nya atau di-save nomor dari staff marketing kami dengan Mbak Dani. Ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan dihubungi nomor yang ada di sini ya, Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih belum mengisi absensi. Kami mohon untuk dapat mengisi link absensi terlebih dahulu, karena seperti yang sudah saya infokan sebelumnya, bahwa untuk Bapak Ibu yang memang menjadi anggota PMI, pada malam ini akan mendapatkan free PDO. Ya. Baik, karena sudah malam juga. Jadi atas nama Makna QM, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir, Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi pada MQM Insight edisi ke-15 malam ini. Sampai jumpa di MQM Insight edisi berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi. Selamat malam, terima kasih Ya, Coach terima Edi, kasih. Mbak Isti, dan Ya, rekan-rekan semuanya. Izin live ya. ya silakan Bapak.